Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang teks prosedur. Mungkin kita pernah mendengar apa sih itu teks prosedur? Baik, mari kita lihat apa isi dari teks prosedur. Nah, namun sebelum kita mempelajari jauh lebih dalam tentang teks prosedur, di sini kita terlebih dahulu melihat apa tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai setelah kita mempelajari teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik memahami cara mengidentifikasi teks prosedur. Nah, setelah kita mempelajari teks prosedur nantinya, kita akan dituntut untuk mengidentifikasi isi dari teks prosedur. Oke, kita lanjut pada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, langkah-langkah atau tujuan untuk melakukan sesuatu hal yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, teks prosedur sendiri ini kalau kita pahami bahwa berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Oke, lanjut pada tujuan teks prosedur. Tujuan dari pembuatan teks prosedur adalah memudahkan pembaca untuk membuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah atau perintah dari isi teks prosedur dengan tujuan akhir adalah menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Nah, dengan adanya teks prosedur ini, sesuatu yang kita inginkan akan tercapai jika kita memperhatikan langkah-langkah sesuai dengan perintah dari isi teks prosedur. Mari kita lanjut, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini merupakan teks yang hanya berisi 2-4 langkah saja. Nah, contohnya teks prosedur ini sendiri ini yaitu cara menghidupkan komputer dan menggunakan setrika. Nah, dari cara ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menggunakannya hanya menggunakan langkah-langkah yang sederhana saja. Baik, yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks yang memiliki banyak tahapan dan cukup rumit untuk menjalankan langkah-langkahnya. Nah, dapat kita lihat dari teks prosedur sederhana sebelumnya. Mungkin kalau di teks prosedur kompleks, mungkin mempunyai langkah-langkah dari 2 sampai 10 langkah mungkin. Nah, makanya disebut cukup rumit. Nah, jenis ketiga yaitu teks prosedur protokol. Nah, teks yang tahapannya bisa dikerjakan tanpa harus berurutan. Contohnya yaitu cara membuat mie instan. Nah, kalau kita membuat mie instan, mungkin kita tidak memperhatikan langkah-langkahnya. Nah, ini salah satu contoh teks prosedur protokol. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri, yang itu pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, contohnya dalam teks prosedur yaitu tolong siapkan alat dan bahan. Nah, contohnya contoh kata yaitu tolong, yang kedua contohnya itu siapkan. Nah, di situ kita dapat lihat bahwa itu merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, kalimat menggunakan kata kerja aktif yang menunjukkan sebuah tindakan seperti contohnya kata memotong, menggoreng, dan memasak. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menunjukkan urutan. Nah, pada umumnya menggunakan kata penghubung yang bertujuan menjelaskan untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Contoh kata seperti kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Yang keempat, menggunakan kata keterangan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang kelima, terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, bagian kelima ini akan kita bahas pada struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, contohnya tadi kita dapat lihat bahwa dalam teks prosedur pastinya ada tujuan untuk mencapai suatu yang kita inginkan. Nah, bagian kedua, material. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat dan bahan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu.
Jadi dalam teks prosedur itu ada material seperti alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang keempat, penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Nah, ini merupakan contoh teks prosedur, yaitu cara membuat pisang goreng. Mari kita baca. Pisang merupakan buah yang kaya vitamin C, B6, dan kaya serat. Pisang sangat baik untuk pencernaan karena di dalam pisang terdapat kalium yang berguna untuk kesehatan jantung. Agar pisang goreng terasa nikmat, berikut langkah-langkah membuat pisang goreng yang lebih nikmat. Alat dan bahannya, yang pertama untuk alat, kompor, wajan, mangkuk, pisau, spatula, piring. Yang bagian bahannya, pisang, tepung terigu, keju, minyak goreng, gula secukupnya. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kupaslah pisang dan iris hingga berukuran kecil, lalu masukkan ke dalam mangkuk. Setelah itu, buatlah adonan tepung terigu dalam mangkuk yang berbeda. Kemudian tambahkan air secukupnya pada adonan tepung tersebut hingga rata. Lalu campurkan pisang dalam adonan tepung tersebut. Setelah itu, nyalakan kompor dan taruh wajan di atasnya dan tambahkan minyak goreng hingga panas. Kemudian masukkan pisang yang sudah dilapisi adonan tepung ke dalam wajan dan masak hingga matang. Setelah pisang berwarna coklat, angkat pisang dan tiriskan. Masukkan pisang goreng dalam piring dan hiasi dengan parutan keju di atasnya. Pisang goreng keju siap dinikmati. Nah, itu dia cara membuat pisang goreng yang crispy, sederhana, tanpa harus membeli, lebih hemat, dan pastinya mudah untuk dibuat. Nah, di sini kita akan menentukan bersama-sama mana yang disebut tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, bagian pertama tujuan. Nah, tujuan sendiri tadi itu kita lihat bahwa tujuan merupakan pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, bagian tujuan di sini yaitu tujuan dari pembuatan pisang goreng yaitu agar pisang goreng terasa nikmat. Oke, yang kedua yaitu material. Materialnya itu dapat kita lihat pada alat dan bahan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya. Ini merupakan langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan dan seterusnya. Nah, penegasan ulang. Kita dapat lihat penegasan ulang yaitu, nah itu dia cara membuat pisang goreng yang crispy, sederhana, dan tanpa harus membeli, lebih hemat, dan pasti lebih mudah untuk dibuat. Nah, itu merupakan penegasan ulang atau kesimpulan setelah melakukan atau membuat pisang goreng. Itulah materi kita hari ini tentang teks prosedur. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan atau membuat sesuatu yang kita inginkan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Dari sekian dan terima kasih.